Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam pelajaran IPA dengan bahasan tema peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan, materi bagian-bagian tumbuhan. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas bagian-bagian apa saja yang ada di dalam tumbuhan beserta fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tersebut, seperti yang tertuang pada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita berikut ini. Baiklah, sebelum kita mulai pembahasan materi, yuk persiapkan alat tulisnya seperti pena dan kertas atau buku yang nantinya akan teman-teman gunakan untuk menjawab pertanyaan dalam video ini. Oke, mari kita mulai. Teman-teman, tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di sekitar kita selain manusia dan hewan. Karenanya, sama seperti hewan dan manusia, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian tubuh. Jika kita melihat lingkungan sekitar, teman-teman biasanya akan mendapati tumbuhan terdiri dari 6 bagian, yakni akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian tubuh tumbuhan ini memiliki fungsi dan struktur yang berbeda loh teman-teman. Yuk kita simak dengan cermat penjelasan berikut ini. Pertama, kita akan membahas bagian tumbuhan yang letaknya paling bawah, yang biasanya tersembunyi di balik tanah, yaitu akar. Teman-teman, bentuk akar tumbuhan ini meruncing pada bagian ujungnya loh. Inilah yang memudahkan akar saat menembus tanah. Akar memiliki beberapa fungsi, di antaranya untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah, untuk memperkokoh tegaknya tumbuhan, dan pada beberapa tumbuhan juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada tumbuhan umbi akar seperti singkong, wortel, lobak, dan sebagainya. Dan bisa juga sebagai alat respirasi atau bernafas seperti pada tumbuhan bakau. Teman-teman, akar ini memiliki 3 bagian, yakni inti akar yang terdiri dari pembuluh tapis flum sebagai pengangkut hasil fotosintesis pada tumbuhan dan pembuluh kayu silem sebagai pengangkut air dari akar ke daun. Kemudian ada juga rambut akar yang fungsinya mencari jalan di antara butiran tanah dan menyerap air di dalam tanah. Dan terakhir ada juga tudung akar teman-teman yang berfungsi melindungi akar saat menembus tanah. Teman-teman, kita berlanjut ya pada bagian tumbuhan yang kedua, yaitu batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Batang ini biasanya akan tumbuh menuju arah datangnya sinar matahari. Batang memiliki beberapa fungsi, yaitu untuk menegakkan tumbuhan, untuk mengangkut bahan makanan dan air, sebagai tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Batang ini teman-teman, struktur bagiannya terdiri dari epidermis, korteks, endodermis, dan silinder pusat. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan bagian tumbuhan lainnya, yuk kita jawab dulu beberapa pertanyaan ini untuk menguji pemahamanmu tentang bagian tumbuhan yang telah dijelaskan tadi ya. Catat jawabannya di kertas atau di bukumu. Sudah selesai ya? Selanjutnya, bagian tumbuhan yang ketiga teman-teman adalah daun yang tumbuh dari batang. Daun ini adalah bagian tumbuhan yang berbentuk tipis dan umumnya berwarna hijau karena memiliki klorofil. Daun ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan atau fotosintesis, sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen, sebagai tempat berlangsungnya penguapan. Teman-teman, daun yang lengkap biasanya terdiri dari tulang daun, helai daun, tangkai daun. Selain itu, daun juga memiliki urat yang merupakan susunan pembuluh pengangkut pada daun. Lalu teman-teman, bagian tumbuhan yang keempat adalah bunga.
Bunga merupakan bagian tumbuhan yang indah, berwarna-warni, dan berbau harum. Bunga pada tumbuhan berfungsi sebagai tempat terjadinya penyerbukan dan alat perkembangbiakan secara generatif. Artinya, bunga adalah bagian tubuh yang memastikan sebuah tumbuhan dapat berkembang biak menjadi banyak. Teman-teman, sebuah bunga yang lengkap biasanya terdiri dari putik sebagai alat kelamin betina pada bunga, benang sari sebagai alat kelamin jantan pada bunga, mahkota sebagai bagian bunga yang berfungsi menarik serangga untuk membantu penyerbukan karena bentuknya yang indah dan berwarna-warni. Kelopak bunga, yakni bagian bawah bunga yang berwarna hijau sebagai pelindung bunga di saat masih kuncup. Dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Nah, dalam penyerbukan teman-teman, bagian bunga bernama serbuk sari jatuh ke kepala putik yang biasanya dibantu oleh angin atau serangga. Dari proses ini nanti akan terjadi pembuahan dan akan berkembang menjadi buah dan biji sebagai bagian tumbuhan yang kelima dan keenam. Buah dan biji adalah hasil dari penyerbukan dan pembuahan yang terjadi pada bunga tadi ya teman-teman. Buah merupakan bagian tubuh tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi biji tumbuhan. Yang biasanya kita tahu biji dapat ditanam di dalam tanah untuk tumbuh menjadi tumbuhan yang baru ya teman-teman. Nah, selain biji, buah juga terdiri dari tangkai yang menghubungkan buah dan batang. Kemudian ada kulit buah yang merupakan lapisan paling luar dan daging buah yang merupakan bagian buah yang dapat dimakan. Nah teman-teman, itulah bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya masing-masing. Masya Allah, dari pembahasan tadi kita sama-sama bisa melihat ya betapa pentingnya setiap bagian tumbuhan tadi. Tidak ada istilah bagian paling penting ya teman-teman, karena setiap bagian tumbuhan saling membutuhkan agar dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Untuk itulah teman-teman, karena tumbuhan juga sangat penting untuk kehidupan kita, sudah seharusnya kita bersama-sama menjaga agar setiap tumbuhan memiliki bagian yang lengkap ya. Jadi nih, kalau kita suka usil, mengambil daun, bunga, atau bagian tumbuhan yang lainnya tanpa alasan yang jelas dan bukan untuk kebutuhan, boleh nggak ya teman-teman? Ya, harusnya enggak ya. Justru kita harus ada untuk menjaga tumbuhan dari tindakan-tindakan yang merusak tumbuhan. Setuju ya teman-teman? Baik, sebelum mengakhiri video ini, silakan teman-teman jawab pertanyaan yang terkait dengan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya berikut ini. Catat jawabannya kembali di kertas atau bukumu tadi ya. Ya, sudah selesai ya teman-teman. Baik, simpan jawabanmu yang nantinya akan dinilai oleh guru masing-masing ya. Sampai di sini dulu pembahasan materi kita kali ini. Sampai jumpa di materi berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.